Oke teman-teman, kita hari ini belajar membuat kalimat untuk meminta tolong kepada seseorang ya. Jadi kita belajar bagaimana cara meminta tolong kepada seseorang atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sopan. Oke, yang pertama teman-teman kita belajar menggunakan jika kita menyuruh atau jika kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita nyuruh, misal kalian nyuruh adik kalian untuk belajar, kayak gitu ya. Atau kalian nyuruh untuk eh, ibu kalian untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi nyuruhnya dengan sopan ya. Maaf kalau untuk adik tadi berarti nggak harus sopan ya. Nah, kalau di sini bagaimana cara kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu itu dengan sopan. Caranya adalah cukup tambahkan a, o, atau he. Jadi setelah kata kerjanya kalian tambahkan a, o, he ini. Setelah kata kerjanya kalian tambahkan a, o, atau he. Untuk penggunaan a, o, he-nya udah pada paham ya sebelumnya ya. Ini sama kayak ayo, oyo, heyo itu sama. Nah, terus setelah itu kalian tambahkan 주세요. Kan ditambahkan 주세요. Jadi aohe 주세요. Misal kalian nyuruh teman kalian ya, kalian minta tolong ke teman kalian atau nyuruh teman kalian untuk hmm, pergi, nah, tolong pergi gitu ya, tolong pergi. Nah, jadinya kada, kada tambahannya kita hapus danya. Di sini akhirnya vokal, maka tambahnya adalah a ya. K ketemu A, jadi A-nya dihilangkan saja satunya. Jadi cukup K saja. Habis itu K, ju, seyo. Seperti itu. Kaju, seyo. Seperti itu. Semisal lagi kita lagi nonton sesuatu yang bagus. Kita lagi nonton sesuatu yang bagus, terus kita ingin seseorang, Absen kali. terus kita Tahu. ingin oke, Nggak ada juga. Nggak ketahuan. tolong diam. Sebentar. Terus Kadang aku tuh sih. kita ingin menyuruh seseorang untuk menontonnya juga. Nah, kita bisa tambahkan AOE 주세요. Contohnya, 이 영화, 이 영화가 너무 재밌어요. 봐주세요. Tolong lihatlah. Kayak gitu. 봐주세요. Seperti itu. Oke. Dari kata boda, dannya kita hapus, di sini berakhiran vokal A. Jadi tambahannya berakhiran vokal O ya. Jadi tambahnya adalah A. O tambah A jadinya pa. Seperti itu ya. Ini udah kita pelajarin di sebelumnya. Jadi pa, cu, se. Nah, jadi ketika kalian menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, tinggal tambahkan a, o, atau he, terus di belakangnya tambahkan juseyo. Juseyo sendiri artinya itu adalah tolong, teman-teman ya. Kayak gitu. Terus, satu lagi teman-teman, jika kalian ingin menyuruh seseorang untuk membawakan sesuatu ya. Jadi untuk menyuruh seseorang untuk membawakan sesuatu. Kalau tadi melakukan sesuatu. Nah, kalau sekarang membawakan sesuatu. Kalau kita menyuruh seseorang untuk membawakan sesuatu, cukup kalian sebutkan apa yang ingin kalian suruh bawa ya. Contohnya air deh. Bawakan aku air gitu ya. Air mul. Nah, terus belakangnya tinggal ditambahkan juseo saja. Mul juseo. Nah, ini artinya adalah tolong bawakan aku air kayak gitu. Misal kalian mau nyuruh membawakan buku. Buku bahasa Koreanya adalah cek. Jadi cek ju seyo seperti ini. Kosakata ini juga bisa digunakan ketika kalian membeli sesuatu ya. Jadi semisal kalian beli roti ya, pang juseyo kayak gitu. Chicken hanmari juseyo kayak gitu bisa juga. Artinya tolong bawakan kayak gitu maksudnya. Oke, bisa dipahami teman-teman?
Bisa, Sam. Ya, jadi tinggal tambahkan juseyo saja di belakangnya seperti itu. Nah, berikutnya seo atau seo. Seo untuk konsonan, seo untuk vokal. Di sini akhirannya sama ya, seo seo. Tapi beda kalau tadi juseo, kalau ini seo atau seo saja. Ini artinya apa? Kalau yang tadi kan artinya kita meminta tolong seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kalau seo ini tuh mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, moge, moge, seo. Silahkan makan. Kayak gitu. Atau kita nyuruh orang pergi. Kaseo. Silahkan pergi. Jadinya monjo, 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 kaseo. Silahkan pergi duluan. Monjo, kaseo. Silahkan pergi duluan. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ingin mempersilahkan seseorang, gunakan seo atau aseo ini. Contohnya, silahkan baca ini. Ilke seo. Ada yang tahu nggak? Apa perbedaan cara mempersilahkan ini sama menyuruh tadi? Perbedaannya adalah, semisal kita ilgo juseyo, semisal kita bilang ilgo juseyo, di sini ada indikasi kita itu menyuruh seseorang untuk membaca ya, ilgo juseyo, tolong baca ini. Jadi kita kesannya tuh nyuruh. Tapi kalau kita ngomongnya ilgo seyo, kita itu memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kita memberikan sesuatu agar dia lakukan gitu. Jadi kita nggak nyuruh, tapi kita mempersilahkan seseorang. Jadi kita ngasih kesempatan mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, itu menggunakan seyo ini. Tapi kalau kita nyuruh, ya gunakan yang juseo. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Sam. Bisa, Sam. Oke. Sekarang terakhir, teman-teman, kita belajar tentang perubahan bentuk sopan ya. Perubahan bentuk sopan itu sama, yaitu shida atau shida. Yang bisa dirubah ini hanya kata kerja atau kata sifat ya. Jadi yang bisa dirubah menjadi bentuk sopan itu hanya kata kerja sama kata sifat. Untuk kata benda itu nggak perlu ditambahkan asida atau shida. Contohnya kita contohnya mau ngomong sopan ya. Bapak membaca buku. Gini aja ya. Nah, di sini yang perlu dirubah menjadi bentuk sopan itu adalah di kata membacanya, di predikatnya, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan menambahkan asida atau shida ini. Asida jika akhirannya konsonan, shida jika akhirannya vokal. Jadinya gimana? Jadinya abojinan, cegel, ikta. Abojinan, cegel, ikta. Hendaknya kita hapus. Nah, kita lihat akhirannya di sini apa? Real giok, akhirannya konsonan. Kalau akhirannya konsonan, maka tambahnya adalah asida. Jadinya ilke, sida. Ini masih belum sempurna karena masih belum ada bentuk formal informalnya ya. Kalau kita mau jadi informal, ya adanya kita hapus. Di sini akhirannya vokal, maka tambahnya adalah biop nida. Jadi ilke semnida. Abojinan cekel ilke semnida. Nah, ini bentuk sopannya, teman-teman. Kalau mau dijadiin informal gimana? Bentuk sida atau sida ini kalau dijadiin formal itu menjadi seo atau seo, sama seperti yang tadi, yang mempersilahkan tadi. Tapi bedanya kalau tadi mempersilahkan, kalau ini bentuk sopannya aja. Terus cara membedakannya gimana kalau sama? Ya, cara membedakan tinggal dilihat konteks di depannya. Semisal kita ngomong abojinan cekel il seo, apakah kita mempersilahkan Bapak untuk membaca? Bukan, kita sedang menceritakan bahwa si Bapak ini sedang membaca. Gitu. Tapi kalau semisal kita ngomongnya i cekel il seo,
이 책을 읽으세요. Jadi artinya adalah tolong baca buku ini kayak gitu. Jadi cara membedakan adalah kalimat di sebelumnya itu konteksnya apa kayak gitu teman-teman ya. Jadi seo atau seo ini bisa berarti mempersilahkan atau hanya bentuk sopan saja kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bentuk sopan? Jadi di Korea itu teman-teman cara menggunakan kalimat sopan itu digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang tua satu. Jadi ketika kita ngomong sama orang tua, maka kita perlu menggunakan bentuk sopan ini. Tapi tidak bisa digunakan untuk sudut pandang kita. Contohnya, kita ngomong ke orang tua, aku lagi makan. Ini kita nggak perlu mensopankan. Karena kata sopan itu nggak bisa untuk diri kita sendiri. Tapi bisa ketika sudut pandangnya itu bukan kita, tapi kita sedang ngomongin sesuatu yang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, itu bisa. Jadi bentuk sopan nggak bisa digunakan untuk membicarakan diri kita sendiri ya. Jadi ketika kalian membicarakan diri kita sendiri, diri kalian sendiri, meskipun ngobrolnya dengan orang tua, itu nggak perlu disopanin bahasanya. Kayak gitu. Tapi ketika kalian sedang membicarakan sesuatu dengan orang tua, bukan membicarakan diri kalian sendiri ya, nah itu perlu disopanin kayak gitu. Satu itu, terus yang kedua, meskipun kalian sedang berbicara dengan orang yang seumuran ya, ketika kalian membicarakan orang yang umurnya lebih tua dari kalian, maka kalian juga perlu mensopankan bahasanya kayak gitu. Contohnya, aku lagi ngomong sama orang yang seumuranku, ngomongin bapak. Aku lagi ngasih tahu bapak itu lagi baca. Meskipun kita ngobrolnya dengan orang yang seumuran, kita perlu mensopankannya juga kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Sam. Ada pertanyaan tidak? Kita hari ini materi terakhir, teman-teman ya. Untuk materinya ini saja. Untuk materi-materi sebelumnya ada yang masih bingung nggak? Untuk dan, terus bentuk formal informal, terus waktu lampau sama waktu masa kini. Ada yang masih bingung di situ tidak? Cara penggabungan AOH juga ada yang masih bingung tidak? Atau udah paham semua? Oke, sudah paham semua ya teman-teman ya? Oke, bagus. Ya udah, gitu aja teman-teman untuk materi kita singkat saja karena cuma penutupan aja. Eh, Sekarang aku mau tanya, kalian udah pada bikin teks buat tugas videonya kah? Udah, Sam. Oke. Sudah, Udah, Sam. Sam. Oke, ini saran dari aku ya. Ketika kalian tag video nanti, kalau bisa jangan membaca ya. Jadi kalian pahami apa yang kalian omongin, yang kalian tulis itu ceritanya kalian pahami, bahasanya kalian pahami, susunannya juga kalian pahami, biar apa? Biar intonasinya nanti juga baik didengerin. Jadi kalau bisa jangan baca, biar apa? Biar kalian satu terbiasa ngomong juga tanpa membaca. Jadi kalau bisa dihafal ya. Hafalnya itu bukan dihafalin teksnya, tapi kalian hafalin apa yang kalian mau omongin itu. Contohnya kalian bikin teks apa. Nah, kalian jangan hafalin Koreanya aja, tapi kalian harus tahu bahasa Indonesianya juga. Oh, kalau aku mau ngomong kayak gini, bahasa Koreanya kayak gini. Nah, gitu. Jadi prosesnya itu ada gitu. Bukan kalian cuma bikin teks, ditranslate, selesai, dibaca, udah gitu. Jangan nggak kayak gitu. Sebenarnya tugasnya itu kan ngelatih kalian pembicaraan kalian. Jadi kalau bisa ya ngomong, bukan dibaca gitu. Intonasinya juga diperhatikan, artikulasinya juga yang jelas gitu. Nggak perlu buru-buru, yang penting jelas gitu. Oke, bisa dipahami semuanya?
Bisa, Sam. Oke. Nanti ketika kalian bingung tentang apa namanya grammarnya, kalau aku mau ngomong kayak gini grammarnya yang baik gimana, nanti kalian bisa tanyakan ya. Ya dah, gitu aja teman-teman ya untuk hari ini, kita nggak banyak materinya, gitu aja. Materi berikutnya kita lanjut di semester 4-nya teman-teman ya. Ya dah, kita aja. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.